Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Bunda Febri di pembelajaran matematika wajib. Nah, topik pertama yang akan kita pelajari di semester 1 ini yaitu tentang statistika. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang statistika ini di SD ataupun SMP ya. Nah, untuk topik pertama di semester 1 ini, statistika, kita akan membahas tentang data, tabel, diagram, dan interpretasi data. Sudah tidak sabar ingin belajar? Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Oke, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Statistik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia per bulan Mei 2020. Jika kita membahas tentang statistika, tentunya tidak terlepas dari sebuah data, di mana dalam sebuah data banyak sekali angka yang terdapat di data tersebut. Pada gambar berikut ini sekaligus menjadi informasi bagi kalian bahwa total kasus corona sampai di bulan Mei yaitu 25.216 orang. Lalu apa sih bedanya statistika dan statistik? Nah, statistika itu adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah hasil pengolahan suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sehingga memberikan gambaran tentang suatu data. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika statistika itu adalah ilmu yang mempelajarinya, sedangkan statistik adalah hasil pengolahan suatu data. Nah, lalu apa bedanya datum dan data? Datum adalah fakta tunggal dalam bentuk angka atau kategori, sedangkan data adalah kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Contohnya seperti ini. Tinggi Nadia adalah 160 cm. Itu merupakan datum. Sedangkan tinggi siswa di kelas Anafi, nah itu merupakan data karena memiliki banyak beberapa tinggi siswa gitu. Sedangkan untuk jenis data itu terbagi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sendiri adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan atau angka dan nilainya bisa berubah-ubah. Sedangkan data kualitatif adalah data yang menjelaskan keadaan atau menggambarkan suatu objek. Perhatikanlah permasalahan berikut ini. Ayo melangkah. Sebuah lembaga survei melakukan penelitian mengenai jumlah langkah per hari dari lebih 700 penduduk di berbagai negara. Di bawah ini terdapat data mengenai jumlah langkah per hari, usia harapan hidup, dan persentase penduduk kelebihan berat badan. Sebuah data dalam tabel dapat dinyatakan atau disajikan dalam bentuk lain. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius. Berikut merupakan contoh diagram batang untuk data jumlah langkah per hari. Dalam koordinat kartesius tentunya kita mengetahui sumbu X atau absis dan juga sumbu Y atau ordinat. Data yang berada di sumbu X itu merupakan subjek dari data yang akan kita nyatakan dalam bentuk diagram batang. Sedangkan yang terdapat pada sumbu Y itu merupakan nilai atau besarannya. Diagram batang digambarkan seperti menyerupai batang atau persegi panjang. Selanjutnya, data bisa dinyatakan dalam bentuk diagram garis. Sama dengan bentuk diagram batang, diagram garis kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Terdapat titik-titik yang kita sambungkan oleh garis. Untuk yang ketiga, kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada persentase penduduk kelebihan berat badan. Nah, untuk diagram lingkaran itu terdiri dari dua bentuk. Kita dapat menyatakan dalam bentuk persen
yang mana hasil dari keseluruhan data tersebut mencapai 100%. Untuk yang bentuk kedua yaitu bentuk derajat, yang mana keseluruhan datanya itu mencapai 360 derajat. Nah, berikut merupakan rumus-rumus diagram lingkaran. Kalian bisa lihat atau kalian bisa ingat kembali gimana caranya mengubah data ke dalam bentuk derajat dan mengubah data ke dalam bentuk persen. Nah, bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham mengenai data tabel diagram? Kalau gitu, silakan simak contoh soal berikut ini.